Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Siregar, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab YAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 3. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang semantik dalam pengantar linguistik bahasa Arab. Selanjutnya, kita akan bahas hal yang pertama terkait dengan semantik atau makna bahasa, yaitu ada definisi semantik. Secara etimologi, semantik dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu semantics, yang berarti studi tentang makna atau dalam bahasa Inggrisnya meaning. Dalam beberapa literatur berbahasa Arab, disiplin ilmu ini disebut juga dengan berbagai istilah, yaitu ada ilmu al-dalalati, ada ilmu al-makna, dan bahkan disebut juga dengan simanatuka, yang diambil dari kata pungutan bahasa Inggris, yaitu semantics atau Perancis semantique. Berbeda dengan pengertian yang ditemukan dalam Ensiklopedia Britannica volume 20 tahun 1965 yang dikemukakan oleh Pateda. Semantik adalah studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara. Nah, setelah kita dengar beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dalam definisi semantik dihimpun oleh Umar, yaitu semantik adalah studi tentang makna atau ilmu yang mempelajari tentang makna atau merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang teori makna. Nah, setelah kita perhatikan beberapa definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang menjadikan makna sebagai objek kajiannya. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, objek kajian semantik adalah makna. Pembahasan kedua yaitu antara makna dan arti. Dalam banyak hal, pastinya kita tidak bisa membedakan pemakaian antara makna dan arti, yang dimana antara makna dan arti ini seolah-olah bersinonim, padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa makna adalah arti yang memperhatikan makna yang terdapat dalam tulisan kuno. Ada juga makna artinya maksud pembicara atau penulis. Dan yang terakhir, makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Tetapi dalam kajian linguistik, ternyata antara makna dan arti ini berbeda, yang dimana dalam bahasa Inggris makna disebut dengan sense, sementara arti disebut dengan meaning. Tapi dalam bahasa Arab, arti disebut dengan al-makna, sementara makna tepatnya diterjemahkan yaitu al-dalalati. Maka dengan kata lain disebut makna jika arti kata tersebut telah berubah dari arti dasarnya. Sementara arti dasar itulah yang disebut dengan arti. Contohnya morfem. Morfem itu artinya mata. Nah, arti dasarnya adalah salah satu anggota tubuh yang berfungsi untuk melihat. Nah, ini ada satu kalimat atau ungkapan, contohnya seperti ini. Mata keranjang. Menunjukkan perubahan arti dari kata dasar mata pada ungkapan tadi menjadi makna playboy. Nah, arti baru inilah yang kita sebut dengan makna. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu semantik dalam linguistik. Persoalan makna ada pada semua tataran linguistik, kecuali fonetik. Nah, tataran linguistik di sini itu ada fonologi, morfologi, dan sintaksis yang selalu terkait dengan makna.
Tapi dari sisi semantik kurang tepat jika dikatakan sebagai bagian dari tataran linguistik. Karena semantik berada pada semua tataran tadi. Bahkan dapat dikatakan semantik bagaikan ruh pada semua tataran linguistik. Tetapi dari sisi lain, persoalan makna atau semantik menjadi bagian dari pembahasan linguistik. Dengan demikian, tepatnya dikatakan bahwa semantik adalah bagian dari linguistik, tetapi posisinya di atas semua tataran linguistik. Nah, dari skema yang bisa kita lihat di samping saya, yang dimana semantik menyentuh semua tataran linguistik, kecuali fonetik. Makna yang terdapat pada tataran semantik disebut makna gramatikal. Makna yang terdapat pada tataran morfologis disebut makna leksikal morfemis. Sementara pada fonologi tidak menimbulkan makna, tetapi satuannya dapat membedakan makna. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis semantik. Menurut Verhaar, ada dua jenis makna, yang leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal menurut Pateda mendefinisikan yaitu kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk kata atau bentuk perimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap seperti yang dapat dibaca dalam kamus bahasa tertentu. Dikatakan berdiri sendiri karena makna sebuah kata dapat berubah apabila kata tersebut telah berada di dalam kalimat. Maka dari itu, dengan kata lain, makna leksikal adalah makna dasar setiap kata sebelum kata itu digunakan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, inti pada hakikatnya yang disebut dengan arti atau arti leksikal itu pada makna leksikal. Yang kedua ada makna gramatikal. Menurut Shaer, makna gramatikal adalah makna yang muncul seiring dengan terjadinya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Seperti adanya afikasi prefiks berbeda dengan kata dasar baju melahirkan makna gramatikal, mengenakan atau memakai baju. Proses komposisi dasar sate dengan dasar ayam melahirkan makna gramatikal bahan dan lain-lainnya. Demikian juga ada proses sintaksisasi seperti kata-kata adik, menendang, dan bola menjadi kalimat adik menendang bola, melahirkan makna gramatikal di mana si adik bermakna pelak. Dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan makna gramatikal adalah makna yang muncul setelah kata itu mengalami perubahan dari segi strukturalnya. Pembahasan kelima, ada perubahan makna, di mana faktor-faktor perubahan makna itu menurut Maillet, seorang linguis Prancis, dalam Muhtar menyebutkan bahwa ada 3 faktor utama penyebab terjadinya perubahan makna, yaitu faktor bahasa, sejarah, dan sosial. Tetapi menurut Ullmann tahun 1972 dalam Pateda menyebutkan bahwa di antara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna adalah pengaruh bahasa asing. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 4 faktor penyebab
penyebab terjadinya perubahan bahasa, yaitu yang pertama, faktor kebahasaan. Perubahan makna yang disebabkan oleh faktor kebahasaan erat hubungannya dengan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Karena jika terjadi perubahan pada ketiga aspek tersebut, maka otomatis makna baru pun akan muncul. Aspek fonologi contohnya ada kata nasoro yang berarti menolong. Akan berubah maknanya jika fonem nasal nun yang ada di awal kata tersebut diubah menjadi fonem bilabial, yaitu ba, menjadi basoro yang artinya melihat. Nah, demikian pula dengan fonem lainnya. Yang kedua ada contoh dari aspek morfologi, kata zakara. Misalnya berarti maknanya itu menyebut atau mengingat. Makna ini kemudian akan mengalami perubahan jika dibentuk menjadi zakara, yaitu saling mengingatkan, bermusyawarah atau diskusi. Nah, demikian juga dengan aspek sintaksis. Contoh katanya ada doroba. Maknanya yaitu memukul. Jika dibaca duriba, akan berubah makna menjadi dipukul, dari makna aktif menjadi pasif. Dan demikian dengan kata-kata lainnya. Yang kedua ada faktor kesejarahan, yang dimana perubahan makna karena faktor kesejarahan berhubungan erat dengan perkembangan kata. Dalam bahasa Arab, contoh katanya kataba. Pada awalnya digunakan bukan dengan makna yang kita kenal sekarang, yaitu menulis. Karena orang Arab pada zaman jahiliyah belum kenal budaya tulis-menulis. Nah, kata kataba ini pada awalnya bermakna menjahit, menghubungkan kain yang satu dengan kain yang lainnya. Dalam perkembangan zaman, ditemukanlah budaya tulis-menulis yang dimana menghubungkan fonem yang satu dengan fonem yang lain. Nah, pekerjaan ini mereka sebut dengan lambang kataba, yang kita kenal artinya sekarang adalah menulis. Faktor yang ketiga yaitu faktor kebutuhan kata baru. Faktor ini erat hubungannya dengan perkembangan peradaban. Semakin tinggi peradaban sebuah bangsa, akan semakin banyak pula bangsa lain yang memakai bahasanya. Contoh katanya ada komputer. Sebagai hasil peradaban orang Arab, diserap oleh berbagai negara, tidak terkecuali oleh bangsa Arab juga. Sehingga ditemukanlah kata komputer dari penyerapan yang tadi dilakukan seiring dengan kebutuhan terhadap hal yang baru yang belum ditemukan sebelumnya. Yang terakhir ada faktor keempat, yaitu faktor bahasa asing. Menurut Cahyono, perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa asing atau bahasa selain bahasa itu sendiri disebut dengan perubahan eksternal. Sementara perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa itu sendiri disebut dengan perubahan internal. Dalam bahasa Arab contohnya ada al-sohabatu. Misalnya menurut Ma'luf adalah para sahabat Nabi kaum muslimin Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan beliau dan bersahabat dengannya. Bahasa Arabnya seperti di sini dan akan saya bacakan. Ashabunati muslimina allazina ro'ahu wa tolat suhbatuhum ma'ah. Nah, kata as-sahabatu diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi sahabat. Nah, kata
kata ini mengandung makna sebagai kawan, teman, atau handai. Tetapi tidak ditentukannya sahabat pada masa Nabi dan masa semasa Nabi hidup merupakan perluasan makna dalam bahasa pemungutannya. Artinya, sahabat dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan di antara individu yang satu dengan yang lain tanpa terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perubahan makna terdapat bentuk-bentuknya juga. Menurut Samsuri, ada 3 bentuk perubahan makna, yaitu penambahan, pengurangan, dan penggantian. Mari kita bahas perubahan makna dalam bentuk penambahan atau meluas. Menurut Syair, yang dimaksud dengan perubahan makna dalam bentuk penambahan atau meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contoh bentuk kata dalam bahasa Indonesia ada saudara. Pada mulanya bermakna seperut atau sekandung. Kemudian berkembang maknanya menjadi siapa saja yang sepertalian darah. Akibatnya, anak paman pun disebut saudara. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat. Ada contoh kalimat seperti setiap orang harus menghormati saudaranya sesama manusia. Nah, untuk dalam bahasa Arabnya ada contoh kata al-abi. Pada awalnya hanya untuk orang tua laki-laki, tetapi kemudian telah meluas maknanya menjadi siapa saja laki-laki dewasa dan sering dipanggil dengan al-abi. Nah, itu juga sama halnya dengan kata al-umi. Lalu, untuk bentuk yang kedua, itu ada bentuk mengurangi atau menyempit. Menurut Syair, yang dimaksud dengan makna mengurang atau menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas. Nah, untuk dalam bahasa Arab, contohnya ada kata yang disempitkan, yaitu al-soharoh, dimaksudkan al-hatana, dan kata al-harim dimaksudkan an-nas. Kata serapan bahasa Arab yang misalnya alim berarti cendekiawan, tenaga ahli atau sarjana. Namun dalam bahasa Indonesia, kata ini mengandung arti yang pertama ada berilmu. Yang kedua ada soleh, yang dimana penyempitan makna terjadi karena kata alim dalam bahasa Indonesia hanya digunakan untuk orang yang tahu tentang ajaran Islam dan orang yang taat dalam beribadah. Padahal dalam bahasa Arab, alim adalah orang yang tahu tentang apa saja dan tidak terkait dengan taat atau tidaknya dalam beribadah. Jika kita bandingkan antara perluasan makna dengan penyempitan makna, maka dapat kita simpulkan bahwa penyempitan makna lebih banyak terjadi dalam setiap bahasa dibanding perluasan makna. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu penggantian atau perubahan total. Menurut Syair, yang dimaksud dengan perubahan total adalah berubahnya sama sekali makna sebuah kata dari makna asalnya. Walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna asal dengan makna yang baru. Munshi mencontohkan bahwa dalam bahasa Indonesia, sekarang gapura artinya pintu gerbang. Nah, kata ini berasal dari bentuk adjektif, yaitu gofur, artinya amat mengampuni. Asal-usulnya konon, pada zaman Wali Sanga di Jawa, berlaku kepercayaan bahwa siapa saja yang mau melewati gerbang ke Masjid Demak, dengan sendirinya memperoleh pengampunan dosa-dosa atas agama yang dipeluk sebelumnya. Nah, demikian contoh yang kata tadi telah terjadi perubahan makna secara total.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu relaksi makna. Relaksi makna disebut juga dengan pola struktur leksikal, yang dimana makna-makna kata ternyata berbentuk pola tersendiri, yaitu ada pola tautan semantik. Nah, tautan semantik ini berwujud dalam butir-butir seperti sinonim, yang dimana secara etimologis, istilah sinonim dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu sinonimi. Nah, kata sinonimi ini sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan sin, yang berarti dengan. Dengan kata lain, sinonim adalah nama lain untuk benda yang sama. Contohnya, kata tabel bisa berarti meja atau daftar. Menurut pengertian terminologi, Kri Dalaksana menyebutkan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Nah, kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat. Walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Lalu dalam bahasa Arab, sinonim disebut dengan al-tarodaf. Menurut Yakub, yaitu berbeda artinya tetapi sama lafaznya, atau beragam lafaznya tetapi maknanya satu. Namun menurut Umar, sinonim adalah banyak lafaz tapi satu arti. Setelah kita dengarkan definisi menurut Umar dan juga Yakub, dengan definisi sinonim sebelumnya diketahui bahwa keduanya tidak berbeda. Bahkan dapat dikatakan keduanya adalah bersinonim. Nah, untuk faktor-faktor penyebab banyaknya sinonim dalam bahasa Arab, Wafi menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktornya karena bahasa Arab atau bahasa Quraisy ini sangat terbuka dan respon terhadapnya beberapa dialek-dialek bahasa Arab di sekitarnya. Dengan demikian, bahwa bahasa Arab banyak menyerap kosakata dialek lain yang maknanya juga sama. Faktor yang kedua, karena beberapa penyusun kamus bahasa Arab tidak melakukan seleksi yang ketat dalam menulis kosakata bahasa Arab. Oleh karena itu, banyak kosakata bahasa lain, khususnya bahasa-bahasa rumpun, semit masuk ke dalam bahasa Arab yang artinya sama. Dan faktor yang terakhir, pada hakikatnya, beberapa kata yang dianggap bersinonim itu memiliki arti khusus. Namun, karena ditemukan adanya kesamaan, maka disebut bersinonim, seperti kata jalasa dan qo'ada. Keduanya berarti duduk, tapi pada hakikatnya kata jalasa berarti duduk dari berdiri, sementara qo'ada berarti duduk dari berbaring. Sekarang kita bahas butir yang kedua dalam relasi makna, yaitu ada polisemi. Dalam kajian linguistik Arab, polisemi sama dengan istiro al-lafzi. Karena menurut Wafi, yang dimaksud dengan istiro al-lafzi adalah satu kata mengandung beberapa arti yang masing-masingnya dapat dipakai sebagai makna yang denotatif atau hakikat dan bukan makna konotatif atau majas. Contohnya, kata al-halu misalnya bisa berarti paman, tahilalat di wajah awan, dan onta yang gemuk. Yakub mendefinisikan mustarok, yaitu setiap kata yang mengandung lebih dari dua makna atau antara yang satu dengan yang lain tidak ada persamaan. Nah, jika demikian, berarti maka ditemukan persamaan pengertian antara polisemi dengan istiro al-lafzi. Dari definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa polisemi adalah leksem yang mengandung makna ganda, karena kegandaan makna seperti tadi
maka pendengar atau pembaca ragu-ragu menafsirkan makna leksam atau kalimat yang didengar atau yang dibacanya. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia ada paku. Kata ini berarti makna paku yang digunakan untuk memaku pagar, peti, atau juga bisa bermakna sayur paku. Untuk menghindarkan kesalahpahaman, tentunya kita harus melihat konteks kalimat. Untuk menghindarkan kesalahpahaman, dalam konteks kalimat atau bertanya pada pembicara apakah yang ia maksud dengan kata yang bermakna polisemi tadi. Nah, menurut Simpson tahun 1979 dan Gusta tahun 1971 dalam Pateda, di antara penyebab terjadinya kata-kata yang bermakna polisemi itu adalah kecepatan melafalkan leksem, ada faktor gramatikal, ada faktor leksikal, dan juga faktor pengaruh bahasa asing. Atau bisa juga faktor pemakai bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata. Dan yang terakhir ada faktor pada bahasa itu sendiri yang terbuka untuk menerima perubahan, baik perubahan bentuk maupun perubahan makna. Berbeda dalam bahasa Arab, faktor-faktornya yaitu yang pertama ada lebih diakibatkan oleh adanya macam-macam dialek dalam bahasa Arab, sementara banyaknya dialek lebih diakibatkan oleh banyaknya kabilah, dan setiap kabilah memiliki dialeknya masing-masing. Lalu yang kedua ada karena perkembangan fonem atau bunyi dalam bahasa Arab, baik itu terjadi karena nokis atau pengurangan, atau ziyadah penambahan, maupun nakal al-harfi, pergantian huruf. Yang ketiga, perubahan sebagian kata dari arti yang hakiki kepada arti yang metaforis, karena adanya keterkaitan arti dan seiringnya dipakai arti metaforis tersebut menjadi kata hakiki. Untuk contohnya, kata aina yang artinya mata diartikan dengan al-jariyah atau pelayan atau gadis. Nah, untuk yang perubahan terakhir itu karena perubahan morfologi atau tasrif yang terjadi pada dua kata yang sama bentuknya. Dari bentuk tersebut timbul arti yang bermacam-macam karena perbedaan bentuk masdarnya. Selanjutnya bulir ketiga dari relasi makna yaitu homonimi. Nah, menurut Krida Laksana, homonimi adalah adanya hubungan antara kata yang ditulis dan atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata lain tetapi tidak mempunyai hubungan makna. Namun, kata ngafenam menyebutkan homonimi adalah kata yang sama ejaannya atau lafalnya, tetapi mengungkapkan arti yang berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda juga, sehingga homonimim bisa berbentuk homofon dan homograf. Nah, dalam bahasa Arab, Al-Maurid mendefinisikan homonimi ini dengan lafaz yang sama jenisnya, artinya ada dua lafaz yang sama dalam bentuk penulisannya. Namun, setelah kita mendengar beberapa definisi tadi, tidak menunjukkan adanya perbedaan antara satu sama lain dalam menjelaskan pengertian homonimi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi ciri khas homonimi adalah adanya sejumlah kata yang sama, baik pada ejaan atau lafal, tetapi tidak memiliki hubungan makna karena sumber yang berbeda. Contoh dalam bahasa Inggris ada pool, yang artinya kolam. Nah, dengan pool yang berbeda, artinya di liar kantong. Namun dalam bahasa Indonesia, kita temukan ada kata aba yang berarti ayah, dan aba yang lainnya artinya meriang atau badan terasa panas. Dan juga ada aba-aba yang berarti perintah. Lalu dalam bahasa Arab, contohnya ditemukan dalam ayat Quran surat Al-Nisa ayat 20, contoh katanya jawaz,
yang berarti suami. Dengan kata lain zawaj dalam ayat Quran surat 14 ayat 24 yang artinya tumbuhan. Kedua makna tersebut secara gramatikal sama nominanya, namun secara kontekstual maknanya berbeda. Nah, demikiannya juga dalam hal kata al-mas'ah dalam ayat Quran surat Al-Arum dan kata al-mas'ah yang berarti hari kiamat, sementara kata al-mas'ah lainnya berarti waktu atau masa. Nah, biasanya juga kita sulit membedakan antara polisemi dan homonimi karena tidak mengherankan dua istilah tadi berhubungan dengan makna dan sekaligus dengan bentuknya. Nah, untuk definisi homonimi menurut syair ini adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan saja sama. Yang dimana dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama, maknanya tentu saja berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Umpamanya arti kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang lain bermakna kekasih. Kita lanjut ke bulir yang keempat dalam relasi makna. Ada antonimi. Secara harfiah, antonimi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu antonimi. Menurut Verhaer, kata antonimi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma, yang artinya nama, dan anti, yang artinya melawan. Jadi, arti harfiahnya adalah nama lain untuk benda lain, atau lebih sering disebut dengan lawan kata. Nah, dalam bahasa Arab, hal seperti ini tidak ditemukan persamaannya, namun yang mendekati adalah al-tadoda, seperti telah disebutkan pada sub bulir polisemi. Al-tadhad dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada al-tadhad al-had atau antonimi tidak berjenjang, seperti hiya dan maita dan matazaza atau azaba. Yang kedua adalah jenis dari al-tadhad al-mutadarij atau antonimi berjenjang. Contoh katanya ada sahana dan baroda karena hangat dan dingin memiliki ukuran tertentu. Jenis yang ketiga ada al-tadhad al-aks atau antonim berpasangan. Contohnya ba'a dan istaro. Dan contohnya yang lain ada dafa atau ahada. Dan jenis yang keempat ada al-tadhad al-ittijahi atau antonim arah seperti a'ala, safala, fauqa, dan tahta. Nah, untuk bulir yang terakhir dalam relasi makna itu ada namanya hiponimi. Hiponimi ini dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu hyponimi. Kata hyponimi sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onomo dan hipo. Onomo artinya nama dan hipo artinya di bawah. Jadi dalam bahasa Indonesia hiponimi itu kurang lebih dapat diartikan dengan nama di bawah nama lain. Namun secara etimologi menurut Jaja Sudarma, hiponimi adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Hierarki dalam arti bahwa sebuah kata mengandung semua komponen makna. Sebuah komponen makna yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, hierarki ini akan saya berikan contoh. Yang pertama, pada bunga. Tulip, mawar, dan melati disebut kata-kata yang berhiponimi dengan bunga. Sementara bunga disebut sebagai superordinat dari tulip, mawar, dan melati. Sama halnya juga dengan binatang. Binatang seperti kerbau, kuda, dan kambing merupakan kata-kata yang berhiponimi dengan binatang.
Sementara kata binatang disebut sebagai superordinat dari kerbau, kuda, dan kambing. Yang terakhir, ada pembahasan tentang tujuan mempelajari semantik sebagai penutup dari video materi tentang semantik ini, yang dimana tujuan mempelajari semantik sama seperti tujuan mempelajari linguistik. Mempelajari semantik sebagai bagian dari linguistik dapat memberikan manfaat bagi setiap mereka yang bergelut di dunia bahasa. Contohnya ada mahasiswa jurusan bahasa, guru bahasa, penyusun kamus, dan wartawan. Setiap profesi yang disebutkan tadi juga mendapatkan manfaat yang tidak sama antara profesi yang satu dengan profesi yang lain. Manfaat yang diperoleh seorang wartawan contohnya tidak sama dengan manfaat yang diperoleh mahasiswa bahasa dan guru bahasa. Demikian juga bagi seorang penyusun kamus. Dengan ini saya akhiri video pembahasan semantik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.